Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuayan, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Atau bersukacitalah karena kamu berkenan pada Allah. Itulah yang akan menjadi tema homili pada pagi hari ini. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika Imam Unio 10 tahun sampai 25 tahun Tabisan mengadakan pertemuan di Jakarta. Ketua Unio sempat mengajukan pertanyaan kepada kami. Kira-kira para Romo mau tertulis apa pada batu nisanmu pada saat kamu meninggal? Sebagai seorang imam, kami memiliki moto tabisan masing-masing. Dan tentu saja banyak yang menghendaki supaya moto tabisan itulah yang tertulis dalam batu nisan kami masing-masing. Tetapi dalam permenungan, akhirnya saya menemukan jawaban ini. Saya mau pada saat saya meninggal di atas nisanku tertulis BPA. Apa maksudnya? Berkenan pada Allah. Ya. Karena apa? Kalau tidak berkenan pada Allah, maka sia-sia saja perjuangan hidup kita selama ini. Sia-sia saja pengorbanan hidup kita selama ini. Dan yang lebih rugi itu para imam. Karena apa? Tidak menikah, kemudian ke saat mati tidak berkenan pada Allah lagi. Kasihan. Ya. Jadi yang baik itu adalah berkenan pada Allah. Dan hari ini
Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, jadi bukan hanya 12 rasul, tapi 70 murid yang lain. Pergi ke kota-kota dan tempat-tempat yang akan dikunjungi Yesus. Dengan catatan, mereka tidak boleh membawa bekal. Tidak boleh membawa tongkat. Tidak boleh memakai kasut. Dan yang harus mereka bawa pertama adalah damai sejahtera. Kemudian mereka harus menyembuhkan orang-orang sakit. Lalu mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi Yesus tahu bahwa tugas perutusan itu tidak mudah. Tadi kita mendengar Yesus mengatakan apa? Kamu kuutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Itu berarti bahwa ada bahaya yang mengancam. Karena itu Yesus tidak membiarkan mereka seorang diri. Ingat, sebagai domba selalu ada gembala. Gembala yang selalu menjaga dan melindungi keselamatan domba-dombanya. Tetapi tidak hanya itu. Demi tercapainya tujuan perutusan itu, Yesus memberikan mereka kuasa. Tadi dikatakan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menghadapi musuh. Sehingga walaupun ada bahaya, mereka tidak akan diapa-apakan. Yang menarik, ketika pulang dari tugas perutusan itu, para murid bercerita dengan sukacita, dengan bangga kepada Yesus. Tuhan, setan-setan pun takluk demi namamu. Siapa yang tidak berbangga? Pasti kita semua yang mengalami itu akan merasa bangga. Akan merasa bersukacita. Akan merasa bergembira. Tetapi dengan berbangga, dengan bersukacita, dengan bergembira karena setan-setan takluk akan membuat kita menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang congkak. Karena itu Yesus mengingatkan, jangan kamu bangga
karena setan-setan itu takluk kepadamu. Tetapi berbanggalah atau bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Atau bersukacitalah karena kamu berkenan pada Allah. Tidak mudah. Namun sekarang pertanyaan lebih lanjut. Siapa saja yang harus diutus? Apakah hanya para imam, para uskup, biarawan, biarawati? Melalui bacaan Injil hari ini, hendak disampaikan kepada kita semua bahwa yang menjadi utusan adalah semua orang yang telah menaruh percaya dan berharap pada Yesus. Atau semua orang yang telah menjadi pengikut Yesus. Itu artinya kita semua. Kita semua siap untuk diutus oleh Tuhan. Dan dalam realita, tentu saja melalui tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Dan dengan cara-cara yang berkenan kepada Allah. Kita juga tadi mendengar bahwa seorang pekerja patut mendapat upah. Tetapi jangan sampai kita kemudian mensalahartikan ini. Saya pernah membawa homili kepada para dokter, para perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Sangla. Ketika mereka meminta untuk membawakan firman. Apa yang harus kita perbuat untuk menyambut akhir dunia. Saya katakan kita tidak tahu kapan akhir dunia ini. Karena itu Yesus hanya meminta kepada kita untuk apa? Untuk berjaga-jaga dan untuk waspada. Berjaga-jaga yang konkret itu seperti apa? Yakni melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kan itu di pihak lain Yesus katakan apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melaksanakan tugasnya ketika tuannya datang. Tetapi karena waktu itu saya memberi homili kepada para dokter, para perawat, lalu saya katakan kadang yang kita utamakan itu uang.
Saya ambil contoh kecil waktu itu, saya katakan saya pernah mengantar ya salah satu siswa seminari untuk periksa kakinya karena waktu itu kakinya patah ya, di gips. Kemudian ke sana periksa, sudah daftar, masuk ke dokter, dokter ketok-ketok begini bilang pulang dulu, minggu depan baru balik lagi. Tidak mudah. Tapi Yesus katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melaksanakan tugasnya ketika tuannya datang. Itu artinya kita harus melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab sehingga kita menjadi orang yang berkenan pada Allah. Karena itu, ya, hari ini kita semua menerima tugas perutusan itu. Tapi Yesus memberikan catatan. Kalau kamu sukses, jangan kamu berbangga. Karena apa? Karena ada campur tangan Tuhan di situ. Karena itu bersukacitalah karena kamu berkenan pada Allah. Tuhan memberkati kita semua.